Jadi kurang lebih kalau si interior design itu kayak lebih mendesain rumahnya supaya lebih estetik gitu ya Kak Sarah ya? Iya. Oke. Oke, hai Sobat Foire, selamat datang di podcast perdananya Foire Project. Di sini ada Vira dan di sini ada Kak Sarah sebagai interior desainnya Foire Project. Kali ini di podcast perdana kita bakal ngebahas soal interior desain sampai ke biaya-biayanya nanti berapa sih gitu. Oke, dengan pertanyaan pertama, aku mau nanya ke Kak Sarah, apa sih interior design itu dan tugasnya Kak Sarah? Interior design itu adalah seorang desainer yang mendesain di dalam suatu ruangan. Terus juga ngedesainnya itu bukan cuma kayak ngeletak-ngeletak aja ya, yang kayak kita tahu. Pasti akan dipikirkan dulu karakteristik si kliennya seperti apa, dia mau warnanya bagaimana gitu. Terus di sisi lain juga ada menentukan pencahayaan, sirkulasi, terus udara gitu. Oke. Kadang suka ada yang nanya nih ya, apa perbedaan arsitek sama interior design itu sih? Kalau arsitektur, secara singkatnya aja, itu orang yang mendesain fasad suatu bangunan, terus juga tata letak dari ruangan yang ada di dalam bangunan tersebut. Oh gitu. Jadi kurang lebih kalau si interior design itu kayak lebih mendesain rumahnya supaya lebih estetik gitu ya Kak Sarah ya? Iya. Oke. Terus ini misalnya nih ada pertanyaan, misalnya kayak aku mau renovasi rumah nih. Nah jadi teh waktu yang pas aku buat menghubungin si interior design itu kapan sih Kak? Apakah setelah arsitek itu selesai bikin denah lokasi rumah, denah bangunan rumah lah ya, atau pas kapan itu? Yang pertama itu pasti kita dapetin dulu denahnya dari si arsitektur. Tapi ada negatifnya tuh. Kayak pasti kan lebih rumit ya nantinya. Terus ada susahnya lah gitu ya bagi si interior designer. Terus yang kedua itu lebih baiknya disarankan saat si bangunan rumah tersebut masih dalam bentuk fondasi atau enggak masih tanah kosong gitu. Jadi lebih enak untuk menentukan bangunannya seperti apa, di dalamnya seperti apa. Terus juga lebih lebih enak lah gitu. Oh gitu. Jadi teh supaya menghindari nanti ada revisi ya kalau misalnya setelah semuanya beres dibikin sama si arsitek, takutnya nanti ada revisi segala macam, nanti bakalan bikin biaya lebih gede lagi ya, tambahan biayanya. Oke, terus cara aku teh nentuin si desain interior yang bagus itu teh gimana ya Kak Sarah? Yang pertama pastinya si klien harus srek dulu sama si interior designernya. Terus yang kedua ada stylenya cocok nggak dari hasil-hasil si interior designer tersebut, karyanya tersebut cocok nggak sih sama si kemauan klien gitu. Terus yang ketiga ya pastinya portofolio biar makin mantep nih si interior desainernya. Oke. Jadi lebih tepatnya kita teh milih si desain interior tuh yang udah berpengalaman Iya. lah ya Kak, supaya terhindar dari hasil yang tidak bagus gitu ya. Oke. Terus kata orang kan buat biaya desain interior itu tuh mahal tuh ya kayak kalau menurut Kak Sarah gimana itu? Sebetulnya sih itu tergantung dari spesifikasi material, terus desainnya. Kalau semakin rumit, semakin mahal. Tapi kita bisa mengatur itu sih kalau untuk budgetnya. Oke, jadi teh mungkin lebih ke gimana si klien itu pengen modelnya kayak apa ya. Terus sama ukuran ruangan orang kan beda-beda ya biasanya kasarnya. Paling ditentuin biayanya dari yang klien mau ya. Oke gitu. Paling itu dulu aja podcast kita buat buat episode ini gitu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share podcast kita. Kita nanti akan membahas lebih dalam lagi soal interior design. Di subscribe pokoknya, terus nantikan episode selanjutnya di podcast Foire Project. Oke, jangan lupa mampir juga ke Instagram kita foireproject.id sama TikTok kita Foire Project ya. Oke, dadah sobat.